Anda melihat peran atasan dari ABRZ, Robik? Tampaknya ada sesuatu ini dengan atasannya, karena sedari awal bukan hanya ragu-ragu di dalam mengusut atau menindak pelaku penembakan tersebut, tetapi cenderung menutup-nutupi dan ikut merekayasa kasusnya. Bahkan sampai menggelar suatu konferensi pers untuk menunjukkan bahwa benar korban melakukan tawuran dan benar bahwa polisi menemukan bukti-bukti berupa senjata tajam. Padahal semua itu bohong. Semua itu tidak ada buktinya. Dan masyarakat sekarang melihat bagaimana rekayasa itu tercermin di dalam sidang etik yang separuh hati gitu. Kalau polisi sungguh-sungguh harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, diajukan ke proses penyidikan dan segera digelar persidangannya untuk kemudian mendapatkan semacam keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Anda melihat ini mengarah pada dugaan obstruction of justice? Termasuk, saya kira usaha untuk merekayasa kejadian yang sebenarnya tidak ada dengan skenario tawuran, itu bagian dari obstruction of justice. Usaha untuk menunda-nunda sidang etik, usaha untuk tidak menetapkan pelakunya sebagai tersangka, itu juga bagian dari obstruction of justice. Dan siapapun anggota kepolisian di luar Kapolres Semarang yang terlibat, itu juga bisa dan harusnya dimintai tanggung jawab, termasuk di proses hukum. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita nyalakan ya, kita upkan lagi masalah sidang kode etik dalam perkara pengedoran siswa di Semarang, yaitu TSK-nya berinisial RZ ya. Jadi sidang etiknya kesannya itu abal-abal ya. Kesannya abal-abal ya, jadi tidak serius. Saya duga tidak serius dan hanyalah formalitas ya. Untuk lebih jelasnya kita simak keterangan dari Pak Usman ya. Jadi bentar. Jadi Pak Usman ya, Direktur Eksekutif Amnesty International ya, Pak Usman Hamid ya, meminta agar berbagai desakan ya untuk mengevaluasi penggunaan beceng pada kepolisian negara Republik Indonesia harus sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi Pak Usman mengatakan bahwa Polri juga perlu mempertanggungjawabkan kebijakan menggunakan kekuatan maupun beceng sesuai hukum yang berlaku, termasuk bagi siapapun yang terlibat pidana melalui sistem peradilan umum berdasarkan bukti yang cukup. Walaupun begitu, penegakan hukum harus tanpa hukuman. Nah, itu menurut Pak Usman ya. Jadi sekali lagi, penegakan hukum harus tanpa hukuman, sehingga penggunaan kekuatan ya hanya digunakan dalam situasi yang benar-benar diperlukan ya. Jadi Pak Usman juga menanggapi dalam kasus sidang etik tanggal hari ini, tanggal berapa ini? Hari ini akan saya upload besok tanggal 9 Desember ya. Tanggal 9 Desember kemarin ya. Nah, itu sidang etiknya itu jadi berkesan tidak serius dan berkesan abal-abal. Dan diduga pihak daripada atasan TSK RZ itu masih tetap melindungi anak buahnya atau begundalnya. Oke, kita lanjut ya. Oke kawan, untuk lebih jelasnya langsung aja kita gas ya. Kita simak nih pernyataan daripada Pak Usman ya. Beliau selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia ya, Pak Usman Hamid. Oke, kita gas simak. Soal ini, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat petang, Bang Usman. Selamat petang, Bung Ibrahim. Selamat petang, Kompas TV. Baik, saat ini sidang etik yang udah digelar, tapi pidananya, status hukumnya belum jelas. Masih terperiksa nih pelaku. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Usman? Ya, ini sidang etik yang semacam ini memperlihatkan kemauan yang separuh hati dari jajaran kepolisian di dalam mengusut tuntas dan bersikap terbuka terhadap kasus penembakan dan pembunuhan di luar hukum terhadap Gama di Semarang. Dan ini juga terlihat dengan tidak adanya penetapan status tersangka, juga belum adanya pelurusan yang total terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Kita masih ingat bagaimana jajaran Polres Semarang menjelaskan itu sebagai peristiwa tawuran yang harus ditertibkan sehingga anggotanya terpaksa menggunakan senjata api. Padahal bukti-bukti yang beredar termasuk CCTV memperlihatkan
anggota polisi yang melakukan penembakan itu tidak dalam posisi yang terancam jiwa dan keselamatannya. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan yang bersangkutan untuk menggunakan senjata api. Senjata api itu sangat mematikan. Senjata api itu dilarang digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar terpaksa, seperti terancamnya jiwa petugas kepolisian atau jamnya anggota masyarakat yang ingin dilindungi oleh kepolisian. Baik, dengan tadi kejanggalan yang Anda uraikan tadi, bagaimana Anda melihat peran atasan dari RDRZ, Robik? Tampaknya ada sesuatu ini dengan atasannya, karena sedari awal bukan hanya ragu-ragu di dalam mengusut atau menindak pelaku penembakan tersebut, tetapi cenderung menutup-nutupi dan ikut merekayasa kasusnya. Bahkan sampai menggelar suatu konferensi pers untuk menunjukkan bahwa benar korban melakukan tawuran dan benar bahwa polisi menemukan bukti-bukti berupa senjata tajam. Padahal semua itu bohong. Semua itu tidak ada buktinya. Dan masyarakat sekarang melihat bagaimana rekayasa itu tercermin di dalam sidang etik yang separuh hati gitu. Kalau polisi sungguh-sungguh harus langsung ditetapkan sebagai tersangka, diajukan ke proses penyidikan, dan segera digelar persidangannya untuk kemudian mendapatkan semacam keadilan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga korban. Dan juga kuasa hukum ya daripada korban pengedoran siswa SMK di Semarang, kuasa hukumnya menekan Kapolri untuk mencopot Kapolrestabes Semarang yang terlibat karena sudah merekayasa kasus dari awal ya, dalam keterangan pers, jumpa pers, konferensi pers juga sudah menerangkan keterangan selawuran dan sebagainya, dan membolak-balikkan fakta yang ada. Jadi LBH menuntut untuk dipecat ya, menuntut pada Pak Kapolri ya. Dan Direktur LBH Petir ya mendengarkan keterangan saksi korban dan meminta Kapolrestabes Semarang, yaitu Irwan Anwar ya namanya, Inwar sulit namanya, Irwan Anwar ya, fokus pada penanganan kasus masalah gini, GRO ya, dan 2 siswa yang lain ya. Nggak usah mikir masalah selawuran apa pengalian, itu nggak usah dilanjutkan lagi, tapi harus fokus pada 3 korban tak berdosa itu ya. Zainal juga meminta ya Kapolda Jateng ya untuk segera menggelar sidang kode etik ya, yang sudah berlangsung tanggal 9 ini, tapi sidang kode etiknya diduga abal-abal karena tidak ada keputusan, tidak ada unsur-unsur pidana juga belum, untuk penerapan tersangka juga belum dilakukan, untuk putusan etik juga belum ada, masih kabar dan kabur, masih buram, masih gelap, masih semrawut. Jadi harus kita upkan terus ya, kita nyalakan terus ya, supaya hukum tetap tegak lurus. Oke, jadi sekali lagi ya, kuasa hukum keluarga yang baru duka ya namanya Zainal Petir Semarang ya, itu mendesak ya atau meminta agar Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar dicopot dari jabatannya ya. Pencopotan itu agar proses penanganan kasus GRO berlangsung transparan dan tidak dibolak-balik, tidak ditutup-tutupi ya. Zainal Petir ya, yang merupakan ketua LBH penyambung titipan rakyat atau Petir, LBH penyambung titipan rakyat disingkat LBH Petir ya, berargumen jika Kombes Irwan masih menjabat sebagai Kapolrestabes Semarang, perkara pengedoran itu akan sulit diungkap secara transparan karena masih dibolak-balik, sidang etiknya aja nggak jelas, tidak ada putusan, tidak ada apa-apa, seolah-olah cuma formalitas. Oke kawan, kita lanjut. Kapolri itu harus mencopot dia, sehingga ketika sudah tidak di situ maka pemeriksaannya akan lebih fair. Kapolda Jawa Tengah Pak Irjen Ribut, menurut saya orangnya masih baik ya. Ini segera naikkan R itu yang pelaku penembakan 3 orang siswa itu untuk jadikan tersangka. Jangan terlalu lama, jangan molor-molor. Jadi profesi untuk terperiksa FDR. Oleh karena itu, mari kita tunggu saja hasilnya, dan hari ini hadir pihak keluarga dan saksi yang lain, termasuk dari Kompolnas tadi juga untuk melihat atau mendengarkan dari proses sidang kode etik ini. Pak, untuk penetapan tersangka seperti apa, Pak? Nanti putusan dari sidang
ketua sidang kode etik nanti akan memberikan putusan sidangnya. Kita dengarkan aja atau kita saksikan nanti menjelang nanti sidangnya. Ini mengarah pada dugaan obstruction of justice. Termasuk, saya kira usaha untuk merekayasa kejadian yang sebenarnya tidak ada dengan skenario tawuran, itu bagian dari obstruction of justice. Usaha untuk menunda-nunda sidang etik, usaha untuk tidak menetapkan pelakunya sebagai tersangka, itu juga bagian dari obstruction of justice. Dan siapapun anggota kepolisian di luar Kapolres Semarang yang terlibat, itu juga bisa dan harusnya dimintai tanggung jawab, termasuk di proses hukum. Ini bagaimana kalau begitu proses pidananya agar transparan dan berkeadilan menurut Anda? Siapa yang pertama harus bertanggung jawab soal ini, Bang Usman? Pertama, pimpinan Polresnya. Karena dari awal secara aktif memberikan penjelasan-penjelasan yang bohong. Dan itu harus dicopot. Harus juga diproses hukum dengan misalnya dengan tuduhan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi proses hukum untuk keadilan. Yang kedua adalah penahanan terhadap pelakunya, termasuk penetapan tersangka. Kalaupun belum dilakukan, sebenarnya rekonstruksi atau pra-rekonstruksi bisa tetap digelar di tempat kejadian perkara, meskipun belum ada tersangkanya. Tetapi tentu dalam kasus ini sudah sangat terang tersangkanya siapa. Karena itu harusnya segera digelar rekonstruksi di lapangan, di tempat kejadian perkara, ditetapkan tersangka, dan diajukan ke jaksa untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Apakah dengan kondisi saat ini perlu ada asistensi langsung dari Mabes Polri? Saya kira harus. Ya. Tadi pagi saya berkomunikasi dengan Kadif Propam, Inspektur Jenderal Abdul Karim. Ia berkunjung ke Semarang untuk pertemuan Kasatwil, dan tampaknya itu juga berhubungan dengan proses pengawasan sidang etik dalam kasus penembakan Gama. Nah, tetapi pengawasan internal saja, asistensi saja dari pihak kepolisian, kita tahu tidak cukup. Harus ada pengawasan eksternal. Keterlibatan Kompolnas sudah bagus, dan kita berharap Kompolnas bisa bersikap objektif, bisa bersikap independen dan kritis. Dan juga kita berharap Komisi 3 melanjutkan usaha untuk memperterang perkara ini dengan memanggil siapapun yang terkait dengan peristiwa ini atau terkait dengan usaha untuk menutup-nutupi peristiwa penembakan ini dengan dalih tawuran. Saya kira dalih tawuran ini terlalu berlebihan, bukan hanya menutupi kejahatan dari anggota polisi yang terlibat melakukan penembakan, tetapi juga berlebihan dalam arti membohongi masyarakat. Dan saya minta kepada Komnas HAM juga untuk melanjutkan kesimpulan awal Komnas HAM bahwa peristiwa itu adalah extrajudicial killing. Karena dengan istilah itu sebenarnya pembunuhan di luar hukum ini merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Oke. Artinya tidak ada alasan lagi untuk menunda atau menunda-nunda proses hukum pidananya karena sudah ada keterangan dari Propam juga, ada CCTV yang beredar juga. Ya, betul sekali. Dan ini memperlihatkan sekali lagi problem sistemik di dalam kepolisian. Anggota yang melakukan kekerasan atau melakukan pembunuhan di luar hukum justru mendapatkan perlindungan dari pimpinan. Dan ini artinya ada perintah, ada kebijakan dari pimpinan atas kekerasan yang sebenarnya dilakukan oleh anggota. Dan dalam kasus ini saya kira tantangannya menjadi lebih berat. Jadi selama polisi masih setengah hati menggelar sidang etik ini, selama status tersangkanya tidak ditetapkan, selama orang yang tidak ditahan dan tidak diajukan ke misalnya ke kejaksaan, sulit untuk mempercayai bahwa sidang etik ini benar-benar suatu proses hukum yang objektif.